Penarikan kesimpulan. Ya, jadi dalam logika matematika kita juga bisa menarik kesimpulan ya dengan 3 metode yang biasa digunakan. Pertama saya bahas dulu metode atau modus ponens. Perhatikan polanya ya. Premis 1 berbentuk jika P maka Q. Premis 2 berbentuk P. Kesimpulannya adalah Q. Gampang mengingatnya nih. Saya ulangi, premis 1 berbentuk jika P maka Q. Premis 2-nya adalah P, kesimpulannya adalah Q. Oke, contoh. Premis 1, jika Putu rajin belajar maka ibu membelikan sepatu. Premis 2, Putu rajin belajar. Ya, tentukan kesimpulannya. Oke, ini P, Putu rajin belajar. Q-nya, ibu membelikan sepatu. P-nya ternyata Putu rajin belajar. Ya, pakai modus ponens ya. Jika P maka Q, kemudian P, kesimpulannya adalah Q. Apa itu? Ibu membelikan sepatu. Simpel ya. Oke, kita lanjut metode yang kedua, itu modus tollens namanya. Perhatikan polanya. Premis 1 berbentuk jika P maka Q. Premis 2 berbentuk tidak Q. Kesimpulannya adalah tidak P. Premis-premis berikut kita coba analisis ya. 1. Jika besok hujan maka Wayan tidak berangkat ke sekolah. Premis 2, Wayan berangkat ke sekolah. Tentukan kesimpulannya. Jadi kita analisis ya. Besok hujan itu P, Wayan tidak berangkat sekolah. Wayan tidak berangkat sekolah itu Q. Terus premis 2-nya Wayan berangkat ternyata. Berarti kan lawan dari ini, ingkaran dari ini tidak Q ya. Pakai tollens. Jika P maka Q, tidak Q maka kesimpulannya tidak P. Apa itu? Jadi pernyataan P dinegasikan. Besok hujan berarti menjadi ternyata besok tidak hujan. Makanya Wayan berangkat sekolah, itu kesimpulannya ya. Oke, yang terakhir, yang metode ketiga, silogisme. Berbentuk premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika Q maka R. Ya oke, ini hati-hati lihat ya. Q-nya sama, jadi kita ambil P sama R. Yaitu konsep silogisme, maka kesimpulannya jika P maka R. Ya, itu silogisme. Coba contohnya. Premis 1, jika musim hujan tiba, maka kota A banjir. Jika kota A banjir, maka warga terserang penyakit. Maka kita tentukan PQ ya, ini P musim hujan tiba, di kota A banjir, ini sama. R-nya warga terserang penyakit. Gunakan silogisme, jika P maka Q, jika Q maka R, maka akan disimpulkan menjadi jika P maka R. Apa itu? Jika musim hujan tiba, maka warga terserang penyakit. Ya, itulah simpulannya. Kadang-kadang modus ponens, tollens, dan silogisme itu bisa dikombinasikan. Tidak hanya sebatas satu metode saja ya. Jadi kita coba cek. Premis 1, malam tidak turun hujan atau suhu udara sangat dingin. Premis 2, jika udara sangat dingin, maka sedikit orang yang keluar rumah. Ini seperti silogisme, tapi kok premis 1-nya bukan berbentuk jika maka ya. Nah, ini adalah bentuk ekuivalen. Kalau kalian cermat ya. Malam tidak turun hujan. Misalkan saja kita bentuk dia tidak P gitu ya. Suhu udara sangat dingin, itu Q. Ini juga sama, udara dingin, sangat dingin. Itu Q sama ya. Sedikit orang keluar rumah, itu R. Masih ingatkah kalian dengan bentuk tidak P atau Q? Ya, premis 1 tidak P atau Q. Premis 2, jika Q maka R. Masih ingatkah kalian dengan bentuk tidak P atau Q? Itu adalah bentuk ekuivalen dari jika P maka Q. Ya, kita gabung dengan jika Q maka R. Oke, dia akan membentuk suatu silogisme. Kesimpulannya jika P maka R. Ini tidak P ya, malam tidak turun hujan. Kalau kita gunakan P, berarti malam turun hujan. Kemudian digabung sama R. Jadi jika P maka R. Kesimpulannya adalah jika malam turun hujan, maka sedikit orang yang keluar rumah. Ya, gitu ya kira-kira. Jadi bisa dicampur dengan bentuk ekuivalen supaya
logika kalian berjalan ya. Coba lagi. Ini 3 premis. Hati-hati. 3 premis mungkin saja dicampur dengan ponens atau tolens dan silogisme. Premis 1, jika kesadaran warga meningkat, maka sampah berkurang. Oke. Premis 2, jika sampah berkurang, maka selokan bersih. Premis 3, selokan tidak bersih. Oke, kita kerjakan dulu. Ya, ini P, ini Q, ini Q, ini R. Terus premis 3-nya tidak R. Jadi kalau kita buat seperti ini bagannya, jika P maka Q, jika Q maka R, tidak R. Apa yang terjadi? Kita kerjakan dulu yang 2 premis ini. Pasti menggunakan silogisme ya. Kita simpulkan menjadi jika P maka R, kemudian premis 3-nya tidak R, menggunakan modus apa? Modus tolens ya. Mesti ingat ya, jika P maka R, kemudian tidak R, maka kesimpulannya adalah tidak P. Apa tidak P? P-nya kesadaran warga meningkat, maka tidak P. Ternyata kesadaran warga tidak meningkat. Nah, itu kesimpulannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, tentukan kesimpulan premis berikut. 1. Kemarau tidak datang atau petani gagal panen. 2. Jika petani gagal panen, maka masyarakat kelaparan. 3. Masyarakat tidak kelaparan. Oke. Ini adalah gabungan dari silogisme, mungkin ada tolens atau ponens mungkin. Ya, bisa kalian coba. Jangan-jangan di sini juga ada bentuk ekuivalen ya. Nah, kalian harus cermat.